wabarakatuh. Untuk mata kuliah statistika kali ini, saya Yahya Majmunur Hamdi, NPMG 1101911, bersama rekan saya Renti Evanasari dan juga Krisna Wahyudi akan membahas mengenai 3 pokok bahasan, yakni bahasan saya adalah untuk contoh menghitung PMF dan CDF pada distribusi probabilitas untuk perubahan cek diskrit, dan akan dilanjuti oleh bahasan kedua, yakni Krisna Wahyudi, yang akan menjelaskan mengapa pada perubahan cek kontinu tidak ada PMF dan diganti dengan CDF. Dan terakhir akan dijelaskan Renti Evanasari yang akan memberikan contoh soal CDF, penghitungan CDF dan PMF untuk distribusi probabilitas pada perubahan cek kontinu. Baik, untuk pembahasan saya, yang pertama adalah perubahan cek diskrit. Langsung pada contoh soal bahwa ada X, diketahui ada X adalah banyak anak laki-laki untuk sebuah keluarga dengan 4 anak, dan kita akan menentukan distribusi probabilitas dan distribusi kumulatifnya. Perlu diketahui bahwasanya distribusi probabilitas ini berhubungan dengan peluang sebuah random variable yang memiliki nilai tertentu dari salah satu nilai yang mungkin. Dan distribusi kumulatif ini adalah dipakai untuk menghitung peluang suatu random variable yang lebih kecil atau sama dengan bilangan real. Maka akan kita dapatkan bahwa kita misalkan P sebagai anak perempuan dan L sebagai anak laki-laki, maka titik sampel yang dimiliki adalah sebagai berikut, yang tiap titik sampelnya memiliki probabilitas yang sama, yakni 1/16. Tentu jika di soal satu keluarga memiliki 4 anak, maka kemungkinan yang terjadi adalah satu keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki, maka X sama dengan 0. Memiliki 1 anak laki-laki, maka X sama dengan 1. Memiliki 2 anak laki-laki, maka X sama dengan 2. Memiliki 3 anak laki-laki, maka X sama dengan 3. Dan memiliki semuanya anak laki-laki, maka X sama dengan 4. Dan ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang akan kita sebut sebagai titik sampelnya. Di sini anak laki-lakinya berada di anak terakhir, anak 3, anak 2, dan anak pertama. Begitu juga untuk di X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan X sama dengan 4. Maka kita dapatkan bahwa Fx sama dengan titik sampel dibagi atau per jumlah titik sampelnya. Jumlah titik sampelnya ada 16 yang terdapat di kemungkinan yang terjadi ini. Kemudian untuk di X sama dengan 0, maka peluangnya ada 1/16. Untuk X sama dengan 1 atau anak laki-lakinya ada 1, maka peluangnya adalah 4/16. Dan jika anak laki-lakinya 2, peluangnya ada 6/16. Jika anak laki-lakinya ada 3, maka peluang mendapatkannya adalah 4/16. Dan untuk semuanya laki-laki akan berpeluang 1/16 juga. Dapat kita lihat pada tabel. Untuk cara mencarinya dengan probability distribution atau PMF, jika kita misalkan bahwa untuk kemungkinan anak laki-laki sebanyak X dan untuk anak perempuan maka menjadi 4 min X. Kita dapatkan rumus Fx sama dengan 1/16. 4X sama dengan 4 per X faktorial dikali 4 min X faktorial. Maka akan kita dapatkan perbandingan seperti ini: 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16. Sehingga PMF dapat kita definisikan dengan Fx sama dengan P atau peluang terjadinya X sama dengan 2 atau peluang terjadinya 2 anak laki-laki ini sama dengan 6/16. Ini adalah untuk menentukan dengan cara probability distribusi atau dengan cara PMF. Baik, berikutnya dengan cara kumulatif distribusi atau CDF dengan menggunakan rumus Fx sama dengan P atau peluang X kurang dari X sama dengan sigma P sampai T sama dengan 0 Ft.
maka bisa kita dapatkan jika F-nya sama dengan 0 akan didapatkan 1/16. Jika F-nya 1, maka kita jumlahkan F0 tambah F1 tadi sama dengan 5/16, yang mana nilai F1-nya tadi sama dengan 4/16 dan F0-nya ada 1/16, maka jika kita tambahkan akan menjadi 5/16. Begitu juga seterusnya hingga mencapai F4 sama dengan F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4, maka ini kita jumlahkan semuanya menjadi 16/16 akan sama dengan 1. Untuk hasilnya, untuk dengan jumlah 0 itu adalah X kurang dari 0, 1/16 berada pada rentang 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. 5/16 berada di rentang 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, dan seterusnya hingga mencapai di kemungkinan per 1 itu adalah X lebih dari sama dengan 4. Baik, ini adalah pembahasan terkait PMF dan CDF. Yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Renty Krisna Wahyudi terkait penjelasan mengapa pada peubah acak kontinu tidak ada PMF dan diganti dengan CDF. Terakhir, oleh Renty Panasari akan menghitung CDF dan PMF dari distribusi probabilitas pada peubah acak kontinu. Demikian. Saya Krisna Wahyudi, NPM G1A019-073 akan menjelaskan tentang topik mengapa pada peubah acak kontinu tidak ada PMF dan diganti dengan PDF. Sebelum itu, mari kita kenalkan dulu apa perbedaan peubah acak kontinu dan peubah acak diskrit. Peubah acak diskrit adalah peubah acak yang nilai-nilainya berhingga banyaknya atau berisi deretan anggota yang banyaknya integer. Contohnya, berapakah jumlah mahasiswa dalam kelas informatika kelas B? Jawabannya bisa 20. 20 berupa bilangan integer, maka jawaban dari pertanyaan ini termasuk ke dalam peubah acak diskrit. Selanjutnya, peubah acak kontinu. Peubah acak kontinu adalah peubah acak yang nilai-nilainya tak berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak titik dalam sebuah garis. Contoh, berapakah berat masing-masing mahasiswa informatika kelas B? Beratnya bermacam-macam. Ada yang 20, ada yang 30, ada yang 50. Maka ini termasuk dalam peubah acak kontinu karena nilainya berisi dengan sederetan anggota. Lanjut, apa itu PMF, PDF, dan CDF? PMF adalah memberikan probabilitas titik tertentu. Contohnya P, X sama dengan 9 seperti tadi. Contoh jumlah mahasiswa informatika kelas B yaitu adalah 20, maka PX sama dengan 20. Selanjutnya PDF, memberikan seluruh probabilitas ke titik tertentu. Contohnya berat badan mahasiswa informatika kelas B yaitu ada 20, 30, 50 dan bisa sampai 80. Jadi kita buat contoh, kita buat intervalnya dari 0 sampai 80. Berarti 0 nilai X-nya berada di antara 0 sampai 80. Lanjut ke CDF. CDF memberikan probabilitas di bawah titik tertentu. Contohnya, titik maksimalnya tadi kan 80, maka Vx kurang dari sama dengan 80. Kenapa pada peubah acak kontinu tidak ada PMF dan diganti dengan PDF? Karena pada PMF itu memberikan probabilitas titik tertentu. Titiknya cuma satu. Titiknya sudah ditentukan. Px sama dengan 20, Px sama dengan 9. Seperti contoh ya.
Berat badan mahasiswa informatika kelas B. Berat badan informatika kelas B tidak bisa kita berikan titik tertentunya. Ada yang 30, ada yang 50. Maka kita menggunakan PDF yang memberikan seluruh probabilitas ke titik tertentu. Artinya bisa dari interval 20 sampai 80. Berarti nilainya ada di antara 20 dan 80. Maka tidak bisa kita menggunakan PMF dalam hal ini, dalam Fibonacci kontinu, karena nilainya berupa deretan, bukan berupa jumlah. Apabila kita menggunakan peubah acak diskrit seperti contoh jumlah tadi, bisa kita menggunakan PMF. Itulah penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Rendia Panasari dengan NPM G1A019007 dari Prodi Informatika kelas B. Di sini saya akan menjalani pengubah acak, terlebihnya yaitu pengubah acak kontinu. Sebelumnya, kita harus tahu bahwa variabel kontinu itu memiliki nilai pada range tertentu, atau dapat dikatakan bahwa nilai dari variabel kontinu ini jumlahnya tak terbatas. Contohnya adalah contoh data dengan variabel kontinu. Data sensor panas yang menunjukkan suhu 27 derajat Celcius dalam 24 jam pengamatan. Ini adalah contoh soal peubah acak kontinu yang saya ambil. Soalnya adalah diketahui fungsi peluang variabel acak X sebagai berikut, di mana fungsi X-nya adalah X min 2 per 32 untuk X lebih dari 2 dan X kurang dari sama dengan 10 dan 0 untuk X yang lain. Pertanyaannya adalah, yang pertama, tunjukkan fx merupakan fungsi peluang variabel acak kontinu. Yang kedua, tentukan fungsi distribusi kumulatif variabel acak. Dan yang ketiga adalah tentukan x di mana peluang x lebih dari sama dengan 3 dan x kurang dari 5. Untuk pembahasan yang pertama adalah untuk soal yang A, yaitu tentukan fungsi fx merupakan fungsi peluang variabel acak kontinu. Jawabannya adalah seperti yang kita ketahui bahwa syarat PDF yaitu fx sama dengan 0 atau integral fx dx sama dengan 1. Maka saya mengambil jalan dengan integral fx dx sama dengan 1. Kita masukkan seperti yang soal tadi, yaitu integral dengan batas atas 10 dan batas bawahnya 2, di mana fungsinya adalah x min 2 per 32 dx. X min 2 per 32 dx. Di mana selanjutnya adalah 1 per 32, di mana integralnya batasnya adalah 10, batas atasnya dan batas bawahnya 2, fungsinya x min 2 dx. Selanjutnya kita integralkan, kita masukkan 1 per 32, x pangkat 2 per 2 min 2x, di batasnya adalah 10 dan 2. Selanjutnya kita masukkan 10 dan 2 ini di sini. 1 per 32 kita masukkan batas atasnya 10, berarti x-nya adalah 10 pangkat 2 per 2, min 2 kali 10. Selanjutnya kita masukkan batas bawahnya, yaitu 2 pangkat 2 per 2 dan 2 dikali 2. Maka kita akan mendapatkan 1 per 32 dikali 30 dikurang min 2. Dan hasilnya adalah 1 per 32 dikali 32, maka hasilnya 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa terpenuhi bahwa fungsi ini merupakan fungsi variabel acak kontinu, di mana integral fx dx sama dengan 1. Selanjutnya kita ke pembahasan yang B, yaitu soalnya adalah tunjukkan fungsi distribusi kumulatif variabel acak. Kita jawab. Yang kita masukkan nilai x itu menjadi nilai t dulu, di mana fungsi t sama dengan p, x kurang dari sama dengan p. Kita masukkan ke integralnya, yaitu batas atasnya t dan batas bawahnya 2. Fungsinya adalah x min 2 per 32 dx. Selanjutnya kita masukkan ke fungsinya 1 per 32 dikali x pangkat 2 per 2 dikurang 2x. Batasnya adalah batas atasnya t dan batas bawahnya 2. Selanjutnya, untuk agar di sini tidak ada lagi pecahan, maka kita bagikan dengan 1 per 2. Dan ke 1 per 32 kita kalikan dengan 1 per 2. 1 per 32 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 64. X per 2 dibagi per 2 sama dengan mendapatkan x kuadrat. Dan min 2x dikali 2 adalah 4x. Selanjutnya batasnya tetap batas atasnya t dan batas bawahnya 2. Selanjutnya kita masukkan ke
batas T dan batas satu di bawah integralnya, yaitu 1/64 dikali kita masukkan T ke X nya, yaitu T kuadrat min 40T dikurang 4 dikurang 4 min 8. Dimana kita mendapatkan 4 min 8, yaitu 4 dikali X, X nya adalah 2, berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Selanjutnya adalah 1/60, kita masukkan ke 1/64 T kuadrat min 4T plus 4. Maka untuk menentukan fungsi dari distribusi kumulatifnya atau CDF-nya adalah dengan seperti ini bentuknya, di mana 0 X-nya itu kurang dari sama dengan 2, dan 1/64 kita ubah T-nya ini menjadi X, 1/64 X kuadrat min 4X plus 4, yaitu X-nya lebih dari 2 kurang dari sama dengan 10. Selanjutnya untuk fungsi yang satu, di mana X-nya itu lebih dari 10. Selanjutnya kita membahas untuk soal yang C, yaitu soalnya adalah tentukan P di mana X-nya lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari 5. Caranya adalah kita masukkan saja menjadi P5 karena X-nya itu kurang dari 5 dan lebih dari sama dengan 3, maka kita masukkan F5 dan F3. Setelah itu kita masukkan ke fungsi distribusi kumulatif yang kita dapatkan sebelumnya. Menjadi 1/64 kita masukkan 5 ke X kuadrat tadi menjadi 5 kuadrat min 4 kali 5 plus 4. Selanjutnya kita masukkan juga yang 3 ini ke fungsi yang di sampingnya, yaitu 1/64 dikali 3 kuadrat min 4 dikali 3 plus 4. Maka kita akan mendapatkan 1/64 5 kuadrat dikurang 4 dikali 5 plus 3, yaitu 9, dan 1/64 di mana 3 kuadrat dikurang 4 dikali 3 plus 4 itu adalah 1. Selanjutnya kita mendapatkan di mana 1/64 dikali 9 dikurang 1/64 dikali 1, yaitu 8/64. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 8, yaitu hasilnya adalah 1/8. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa P di mana X lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari 5 adalah 1/8. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai sebuah contoh soal peubah acak kontinu. Semoga apa yang saya sampaikan